sedang menyerang, kubunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku bersama temanku, berbaris lurus, siap laksana Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu dalam ibadah kita malam hari ini, dalam Eva pada hari ini. Saya percaya Evening Family Altar yang kita lakukan malam hari ini boleh mengubah kehidupan kita sekalian, menjadikan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam berkemenangan. Dan saya percaya dalam setiap ibadah kita ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya saya berharap saudara dengan segenap hati, mari kita mau sama-sama memuji, menyembah Dia, meninggikan akan Dia. Mari kita mau berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini, karena kembali Tuhan kasih kami kesempatan, kasih kami waktu untuk kami belajar, untuk kami kembali memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Biarlah saat ini hadirat-Mu turun memenuhi kami di setiap tempat di mana kami mengikuti ibadah ini. Roh-Mu yang kudus bekerja, melawat, menjamah, membaharui dan memberkati setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini, saat ini kami menyatakan hanya Engkau Yesus yang ditinggikan, hanya Engkau Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan biarlah Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya berharap biarlah Tuhan dapati kita sebagai pribadi-pribadi yang berkenan, sehingga langkah-langkah kehidupan kita ada di dalam pimpinannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Katakan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saya percaya bahwa kehidupan kita, setiap langkah kita ada di dalam pimpinannya, dan Dia akan membawa kita dari kemenangan datang kepada kemenangan, karena rancangannya begitu indah dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Walaupun ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi saudara perlu tahu, Dia tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup ini. Ada sesuatu yang indah yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan indah rencana-Mu, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku
rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan menyembah-Mu, bersyukur padamu
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, Yesus, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Kami sembah Yesus, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di setiap rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Katakan menyenangkan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku,
kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di setiap rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya.
haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadir-Mu dan jamahan-Mu dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah semua menyukakan hati-Mu, menyenangkan dan memuaskan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu sekarang. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami. Biarlah kiranya Tuhan, kebenaran-Mu nyata bagi kami, dan kami mau terima dengan penuh sukacita, karena kami tahu firman-Mu berkuasa, memberikan perlindungan dan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Tolong seluruh umat-Mu untuk dapat mengerti, memahaminya, dan menghidupi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu, di mana saudara kita sedang belajar, kita sedang membahas tentang perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya telah sampai saudara pada perlengkapan senjata Allah, yaitu saudara kerelaan kasut, kerelaan memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, saya sudah membahas tentang beberapa senjata itu saudara, seperti dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, lalu berbaju sirahkan keadilan. Dan 2 minggu lalu itu saudara saya membahas tentang kasut kerelaan memberitakan Injil. Maka saudara kita sampai sekarang kepada yang keempat, yaitu yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Mari saudara kita baca. Perhatikan kalau saudara kebetulan ada Alkitab di dekat saudara, atau saudara bisa buka di handphone saudara, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Efesus 6 ayat yang ke-16 berkata begini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara perhatikan kalimat ini. Jadi saudara kita dapati di sini ada satu perlengkapan senjata Allah lagi yang disebut di sini adalah perisai. Nah, saudara-saudara, perisai ini menjadi sesuatu yang sangat vital, menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan saudara, kita bisa katakan ini lebih penting begitu saudara, dibandingkan dengan perlengkapan-perlengkapan sebelumnya. Kenapa begitu saudara? Karena kalau kita bicara tentang perisai, maka perisai ini saudara adalah sebuah perlengkapan senjata dalam peperangan yang dapat saudara melindungi tubuh kita ini dari serangan-serangan musuh, dari panah-panah, dari tombak mungkin saudara, dari lembing-lembing yang dilemparkan kepada kita, dari segala arah. Waktu saudara saya bicara tentang baju zirah itu dikenakan di bagian depan. Jadi saudara dapat dikatakan ini hanya melindungi bagian organ yang penting di depan, di dada kita ini. Ada jantung di sana, ada paru-paru di sana, saudara. Itu bagian yang dilindungi khususnya oleh baju zirah. Ketika kita bicara tentang kasut, sepatu itu hanya melindungi bagian bawah kita, itu kaki kita. Supaya ketika kita menginjak ranjau yang dibuat mungkin dari besi yang tajam, dari kayu-kayu yang tajam, kaki kita terlindung. Tapi dia tidak melindungi saudara bagian yang lain. Nah, berbeda saudara ketika kita bicara tentang perisai tameng ini saudara.
Memang tameng ini saudara tidak melekat pada satu bagian tubuh kita. Kalau ikat pinggang kita tahu melekat di pinggang. Baju sirah dia melekat di dada di bagian depan. Kasut melekat di bagian bawah. Tapi saudara yang namanya perisai ini memang dipegang oleh tangan kita. Dan ini saudara diperlukan sebuah keahlian. Sehingga saudara perisai ini akan dapat mampu menolong kita, melindungi kita dari serangan-serangan musuh dari bermacam-macam arah. Entahkah itu datangnya dari depan, dari belakang saudara, dari samping kanan atau samping kiri. Itu saudara dapat melindunginya. Dan itu sangat bergantung kepada si penggunanya itu. Nah, saudara-saudara, kita akan coba pelajari ini lebih dalam ya. Apa yang dimaksud dengan perisai ini? Saudara-saudara, saya membaca beberapa artikel. Biasanya yang namanya perisai ini, saudara-saudara, ini terbuat dari tembaga lah begitu. Dari tembaga yang cukup tebal atau juga bahkan dari besi barangkali begitu saudara. Jadi terbuat dari benda yang keras sehingga ini dapat digunakan untuk menahan ketika ada serangan-serangan musuh, entahkah itu berupa mungkin bacokan begitu, berupa panah yang dipanahkan atau berupa saudara mungkin tombak atau lembing yang dilemparkan kepada kita. Ketika kita tahan dengan perisai itu tidak tembus. Jadi saudara lihat, ini satu peralatan yang sangat penting yang dapat menahan dan diperlukan sesuatu yang kokoh, yang kuat. Saudara, tidak mungkin perisai itu dibuat dari kain gitu ya, atau katakan kalau zaman sekarang hanya sekedar dari busa gitu. Tidak mungkin. Karena itu benda-benda yang sangat lunak saudara, yang bisa ditembus. Dia harus saudara terbuat dari bahan-bahan yang keras, yang tidak tembus ketika saudara terjadinya sebuah serangan. Nah, jadi saudara-saudara lihat, perisai itu harus terbuat dari bahan-bahan yang keras. Dengan kata lain, perisai itu adalah perlengkapan yang begitu kokoh, yang begitu kuat, menjadi alat di dalam peperangan itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita katakan kita bertanya tentang fungsi, tadi saya coba menyinggung di awal. Fungsinya itu sangat vital, sangat penting. Kalau saya bandingkan dengan perlengkapan yang lain, saya bilang tadi, saudara, bahwa perisai ini melindungi kita dari segala arah serangan itu. Entahkah itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Saudara, perisai ini dapat melindungi kita. Dan itu bisa terjadi, saudara, sangat ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan dari sang prajurit itu. Saudara, bisa saja katakan kita pegang perisai itu. Tapi kalau kita tidak terampil dalam menggunakan perisai itu tidak ada artinya. Perisai itu kurang maksimal di dalam melindungi kita. Bahkan bisa jadi itu justru sebaliknya menjadi sesuatu yang membebani kita, yang merepotkan kita. Jadi saudara-saudara, perisai akan menjadi sangat bermanfaat, sangat penting. Bahkan saya bilang paling penting ketika saudara kita dapat menerapkan, menggunakannya, mengaplikasikannya dengan benar. Jadi saudara-saudara, kita akan coba lihat lebih dalam. Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus berkata di sini, yang dimaksud perisai itu adalah iman. Jadi saudara dibilang begini, pergunakanlah ya dalam segala hal itu, pergunakanlah perisai iman. Jadi saudara lihat, iman ini dikatakan oleh Paulus menjadi sebuah senjata dalam peperangan rohani. Iman saudara diumpamakan, digambarkan seperti perisai yang dapat melindungi kita dari bermacam-macam serangan musuh itu. Tanpa iman saudara, kita akan kebobolan. Artinya kita akan mati saudara. Kita akan dikalahkan, kita akan dihancurkan.
Jadi sekali lagi saya mau bilang, ini satu perlengkapan yang sangat penting, yang sangat vital, yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat baik-baik, Alkitab bilang begini, tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Allah. Jadi tidak mungkin Allah itu berkenan kepada saya kalau Tuhan tidak melihat iman pada saya. Tidak mungkin saudara akan berkenan kepada Allah kalau tanpa iman di dalam kehidupan saudara. Jadi yang menyebabkan Allah itu berkenan kepada kita karena Dia melihat adanya iman di dalam kita itu, saudara. Adanya iman kepada Dia itu yang membuat Dia berkenan. Orang yang beriman kepada Allah pasti dia akan percaya. Saudara, orang yang beriman kepada Allah pasti dia akan percaya kepada Allah dengan segenap hati. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, iman itu benar-benar memegang peranan penting dan yang menjadikan sebuah alasan menjadi dasar untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita ambil contoh saja yang vital di dalam kekristenan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Karena anugerah dari Allah di dalam iman kepada Kristus. Jadi kalau saudara dan saya diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita berbuat amal, bukan karena kita melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang lurus, bukan itu. Tetapi saudara, karena iman kita dibenarkan, karena iman kita diselamatkan, karena iman kita melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya yang namanya iman ini. Jadi tidak salah kalau Paulus mengatakan iman ini sebagai sebuah perlengkapan senjata yang digambarkan seperti sebuah perisai. Iman ini harus menjadi sesuatu yang kokoh, yang kuat. Kalau tidak, saudara, saya katakan tadi, musuh yang memanah kita, musuh yang menyerang kita, dapat melukai kita, bahkan dapat membunuh kita. Tetapi ketika iman kita itu kokoh, ketika iman kita itu kuat, seperti perisai yang terbuat dari benda-benda yang keras, saudara, yang tidak bisa ditembus, itu akan menjadi pelindung di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mencermati apa yang Paulus katakan di sini sehubungan dengan perisai iman. Kalimat berikutnya berkata begini, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Coba saudara perhatikan baik-baik. Dari kalimat ini saya menangkap musuh kita itu yang dikatakan di sini si jahat itu. Digambarkan oleh Paulus dia seperti pribadi yang melontarkan panah-panah kepada kita. Dan panah yang dilontarkan oleh si jahat ini, saudara, itu bukan panah biasa. Bukan panah yang tumpul atau hanya sekedar ujungnya itu runcing, bukan. Tapi dikatakan di sini, saudara, panah yang berapi. Jadi saya bayangkan seperti apa ya? Mungkin kalau anak panah itu ujungnya mungkin dikasih seperti katakanlah sebuah kain, lalu kain itu dibasahi dengan bahan katakan bensin, lalu dinyalakan sehingga nyala, lalu dilontarkan, saudara. Bayangkan ketika panah api yang menyala itu mengenai kita, itu akan membakar kita. Ketika saudara panah api yang dilemparkan itu mungkin mengenai tenda kita, kemah kita, itu pun akan membakar saudara kemah kita itu. Jadi saudara-saudara, ini kita tidak boleh main-main di sini. Kita perlu benar-benar waspada karena musuh kita, si jahat itu senantiasa saudara melemparkan panah-panah apinya kepada kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, pernah tidak saudara coba merenungkan panah-panah api apa sih yang diserangkan, yang diarahkan kepada kita ini oleh si jahat itu? Apa itu, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara melihat gambar dalam gambar capture yang saya tampilkan untuk acara Eva hari ini,
Saudara lihat di sana ada gambar perisai, lalu ada panah-panah yang diarahkan. Kalau saudara bisa besarkan sedikit, saudara akan lihat ada tulisan-tulisan di sana. Ada 4 hal, saudara. Yang pertama, saudara, panah-panah yang sering kali dilemparkan, diarahkan, ditembakkan katakan kepada orang-orang percaya, yaitu tentang kekhawatiran. Saudara, mungkin saudara bilang sama saya gini, Pak, kekhawatiran itu kan biasa, sangat manusiawi. Siapa yang tidak pernah khawatir? Mungkin benar, saudara. Saya pernah khawatir. Saya tahu saudara juga pernah khawatir. Mungkin kita pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup kita ini. Baru saja saudara, rekan saya dari Bandung, dia meminta kepada saya untuk mengisi sebuah kuesioner. Sebuah survei kecil-kecilan tentang kekhawatiran. Ada 3 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama berkata, pernahkah Anda merasa khawatir dalam hidup Anda? Jawabannya setuju, ya, apa tidak setuju, dan yang ketiga mungkin. Gitu. Artinya ya setuju, saya pernah khawatir, atau saya tidak setuju karena saya tidak pernah khawatir, atau jawabannya mungkin. Lalu saudara, pertanyaan yang kedua juga ditanyakan, apakah Anda pernah merasa khawatir tentang masa depan Anda? Lalu saudara, pertanyaan yang ketiga ditanyakan, apakah Anda juga pernah khawatir tentang kehidupan, kebutuhan hidup saudara sehari-hari? Saudara, kekhawatiran nampaknya biasa. Tetapi yang biasa ini bisa menjadi luar biasa ketika kita biarkan kekhawatiran itu, saudara, terus berkembang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebab ada banyak kali kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang kita rasakan. Itu seringkali belum tentu nyata, belum tentu terjadi. Dan saudara tahu, kekhawatiran yang seperti ini justru menjadi belenggu yang membelenggu kehidupan orang-orang yang dikuasainya. Sehingga orang ini tidak berani maju, orang ini tidak berani melangkah, orang ini tidak berani berbuat ini dan itu. Karena kekhawatiran begitu menguasainya. Dia mungkin hanya mikir saja, saudara. Dia barangkali hanya diam saja. Dia mau melangkah, dia takut. Dia mau melangkah, nanti jangan-jangan begini dan begitu. Semuanya penuh dengan keraguan. Akhirnya hidupnya juga tidak berbuah apa-apa. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan kekhawatiran ini. Injil Matius pasal yang ke-6. Saudara, kalau saudara baca mulai ayat 25, terus saudara baca sampai ayat yang ke-34. Bagaimana Yesus, saudara, menguraikan di sana, memperbincangkan tentang kekhawatiran. Dan yang Yesus tekankan di sana, dibilang, jangan khawatir. Karena kekhawatiran kita itu tidak akan pernah mengubah segala sesuatu yang kita hadapi. Saudara sedang khawatir tentang masa depan. Aduh, bagaimana ya masa depan saya? Besok saya bisa makan atau tidak? Saya tidak punya uang sekarang, bagaimana besok ini? Kekhawatiran itu tidak akan menjadikan besok saudara jadi punya uang. Tidak akan begitu. Saudara-saudara, jadi Yesus bilang kekhawatiran kita tidak akan bisa mengubah keadaan, mengubah situasi, mengubah kehidupan kita ini, tidak akan. Justru sebaliknya, kekhawatiran itu akan menghancurkan. Jadi saudara, hati-hati dengan panah api yang namanya kekhawatiran. Itu seringkali kan dipanahkan ke pikiran kita, saudara. Wah, ini mulai berkembang nih, saudara. Mulai menyalah api itu seperti menjadi besar. Padahal belum tentu itu terjadi. Apalagi Tuhan Yesus bilang, Bapa di surga itu memelihara kita. Kalau burung-burung saja dipelihara, bunga-bunga dipelihara, didandani sedemikian rupa, masa sih dia tidak pelihara kita? Masa dia tidak berikan kita makanan, tidak berikan kepada kita pakaian? Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang menjadi kekhawatiran kita, semua yang kita perlukan, itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi hati-hati dengan panah api yang namanya kekhawatiran. Lalu yang kedua, kalau saudara perhatikan di sana, kita juga lihat adalah masalah kebohongan, masalah dusta. Saudara-saudara, kebohongan atau dusta seringkali ini menjadi satu panah api yang dipanahkan kepada kita. Saudara-saudara, dan ketika kita bicara tentang kebohongan, tentang dusta,
kita melihat ini sudah menjadi hal yang lumrah. Dianggap hal yang lumrah, dianggap hal yang biasa-biasa saja. Kalau saya tanya sama saudara, adakah di antara saudara yang tidak pernah berbohong selama ini dalam hidup saudara? Barangkali kita tidak berani berkata, oh saya Pak nggak pernah. Mungkin nggak berani. Saudara, fakta-fakta kenyataan seperti ini seringkali saudara jadinya melemahkan konsep tentang kebohongan, bahwa itu salah, itu dosa. Akhirnya kita berpikir saudara, bahwa yang namanya bohong itu, yang namanya dusta itu biasa. Karena itu dilakukan oleh semua orang, maka itu menjadi hal yang biasa dan mulai terjadi sebuah pergeseran yang akhirnya saudara, kita anggap itu bukan sesuatu yang jahat. Hati-hati saudara. Saudara-saudara, sebab kalau kita membaca di dalam Alkitab, dusta atau kebohongan itu bukan bersumber dari Allah. Tapi Alkitab bilang, Yesus bilang sumber dari dusta itu adalah iblis. Karena dialah memang bapa pendusta. Dialah pribadi yang menjadi sumber segala dusta, sumber segala kebohongan itu. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Kadang-kadang kan gini saudara, kita lihat anak-anak saja ketika dia melakukan kesalahan. Lalu kita tanya, ini siapa yang pecahin gelas? Saudara-saudara, lalu dia bilang begini kan, bukan saya mah. Gitu. Tapi saya tadi lagi jalan, saya nggak nyenggol gelas, saya nyenggol mejanya, atau tuh jatuh sendiri. Jadi bukan saya yang jatuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita amati ini kok bisa begitu? Bahkan kalau saudara lihat, umumnya manusia dia akan coba saudara mengeluarkan segala macam alasan, argumen untuk menutupi saudara apa yang dia buat salah itu. Itu seperti itu pasti deh saudara. Coba aja saudara jujur coba dengan diri sendiri. Kalau andai kata nih, saudara umpama ditanya, satu saudara tanya sama saya, Pak, Bapak lihat ambil barang saya enggak? Saudara-saudara, untuk melindungi reputasi saya, saya kalau saya ngaku dong, saya malu dong. Saya akan berbohong, padahal benar saya ambil itu. Saya akan bilang, oh saya nggak lihat. Padahal saya lihat, bahkan saya ambil. Jadi saudara lihat di sini. Dan kalau saudara perhatikan, saudara pernah belajar atau saudara baca artikel-artikel tertentu, kebohongan ini menjadi sesuatu yang dianggap umum. Kalau dalam bahasa psikologi, saudara, orang bilang begini, oh itu bukan kebohongan. Seorang anak dia tidak melakukan kebohongan. Tapi yang sedang dia lakukan adalah bagaimana dia melindungi dirinya. Saudara-saudara, bukankah melindungi diri itu adalah sesuatu yang baik? Kita menjaga diri kita itu adalah sesuatu yang baik. Hati-hati nih saudara. Saya ingin saudara benar-benar menangkap ini dengan baik. Saudara mulai munculkan saudara pandangan-pandangan yang seperti itu. Oh, dia melakukan itu sebetulnya dia tidak bermaksud untuk menipu. Bukan bermaksud untuk dia berbohong. Tapi dia melakukan itu untuk melindungi dirinya. Menjaga nama baiknya. Menjaga saudara reputasinya. Kalau orang tahu seperti apa nanti. Jadi saudara mau tidak mau katanya dia terpaksa harus berbohong. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Saudara, dengar saya baik-baik. Hati-hati dengan kondisi ini. Seringkali saudara kebohongan itu tanpa kita sadari. Tiba-tiba mengalir dalam hidup kita. Dan yang perlu saudara ketahui. Ketika kita mulai melangkah melakukan kebohongan satu. Itu pasti akan ada kebohongan yang kedua. Ketika kita mulai melangkah di dalam kebohongan yang kedua, pasti akan ada yang ketiga dan terus seperti itu. Jadi dengan kata lain, orang yang mulai berbohong untuk menutupi kebohongannya, dia akan membuat kebohongan yang baru. Dia akan membuat lagi kebohongan yang baru. Dia akan membuat lagi kebohongan yang baru. Terus seperti itu. Saudara bisa bayangkan, pepatah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itulah saudara sifat dari kebohongan. Nah, ini seringkali menjadi sebuah senjata musuh. Ini seringkali saudara menjadi panah-panah api dari si jahat yang dilontarkan saudara kepada kita, yang diarahkan kepada kita. Akhirnya kita berpikir saudara, ya kebohongan itu adalah sesuatu yang biasa lah.
tidak apa-apa. Lalu ketika kita dapat melindungi diri kita, saudara, menjaga diri kita dengan kebohongan, dan orang lain bisa dibohongi oleh kita, wah, kita merasa aman. Saudara-saudara, ini keamanan yang palsu. Ini ketenangan yang palsu. Kenapa? Saudara bisa bohong sama saya. Saya bisa bohong dengan istri, dengan anak, dengan saudara sebagai jemaat Tuhan. Saya bisa bohong. Tapi saya tidak bisa bohong dengan diri saya. Saya terutama juga tidak bisa bohong dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Kebohongan yang dipanahkan kepada kita, ketika itu mulai berkembang, tertutup lagi dengan kebohongan, tertutup lagi dengan kebohongan, akhirnya akan menjadi besar dan membakar habis kita ini. Hati-hati ya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga apa, saudara? Panah api apa lagi? Kalau saudara perhatikan, panah api yang ketiga itu adalah sebuah perasaan kecil hati atau minder. Merasa diri tidak berharga. Merasa diri saudara tidak mampu. Merasa diri saudara benar-benar tidak bernilai. Ya. Saudara, ada kan orang-orang yang seperti ini. Dan orang yang seperti ini, saudara, ini orang yang pasti tidak punya masa depan. Kenapa? Dia merasa dirinya sebagai pribadi, saudara, yang tidak bernilai, tidak berharga. Memang banyak kali orang seperti ini, ada banyak penyebab, saudara. Orang merasa minder dengan penampilan fisiknya. Mungkin postur tubuhnya yang katakanlah kurang tinggi. Postur tubuhnya yang mungkin saudara lebih besar. Artinya mungkin lebih gemuk. Atau postur tubuhnya yang mungkin gak bisa gemuk, sebaliknya kurus saja. Penampilan wajahnya saudara yang katanya kurang menarik. Ketika dia bercermin, dia membandingkan, dia mulai bayangkan, kenapa teman saya kok cantik, saya tidak seperti dia. Kenapa hidung saya seperti ini, kenapa mata saya seperti ini, kenapa rambut saya seperti ini. Saudara-saudara, akibatnya dia melihat seperti itu dan dia berkesimpulan ternyata saya benar-benar jelek dan tidak berarti apa-apa, tidak bernilai. Dan muncullah satu perasaan minder, kecil hati. Saudara, orang bisa berkecil hati, orang bisa menjadi minder karena merasa diri mungkin sebagai orang yang tidak punya apa-apa secara ekonomi. Saya miskin, dia kaya, oh dia pantas saja dia berani tampil. Tapi saya nggak bisa, saya malu, saya minder. Saudara-saudara, ada banyak faktor yang mungkin saudara bisa dijadikan sebagai sebuah alasan bahwa kita ini tidak bernilai. Saudara-saudara, seringkali ini muncul sebenarnya secara tidak kita sadari, secara tidak sengaja. Tapi rupanya itu sudah terbentuk, saudara, dari mulai kecil, saudara, kecil-kecil menjadi besar. Jadilah pribadi yang seperti itu. Tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Padahal kalau dia berani, pendapatnya itu mungkin bagus. Pendapatnya itu mungkin satu pendapat yang istimewa. Tapi dia merasa, saya ini gak ada apa-apa. Saya cuma sekolah hanya lulus SD. Saya tidak sekolah tinggi. Sementara yang dihadap ini banyak para sarjana-sarjana. Aduh, saya gak ada apa-apanya lah. Saudara-saudara, dengar saya baik-baik. Nilai hidup kita tidak ditentukan dengan keberadaan fisik kita. Tidak ditentukan dengan tinggi atau pendeknya fisik kita. Tidak ditentukan dengan cantik atau tampannya, saudara, penampilan kita ini. Bukan itu yang menentukannya kan, saudara. Saudara, apapun keberadaan fisik kita, saudara perlu tahu, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, Allah menciptakan yang lain-lain semua itu dengan cara berfirman. Tapi ketika dia menciptakan kita manusia, dia tidak hanya berfirman. Tapi dengan tangannya sendiri, saudara, dia kerjakan itu. Dia bentuk kita sedemikian rupa. Jadi saudara-saudara, betapa istimewanya saudara. Betapa sempurnanya, betapa bernilainya kita ini. Memang benar fisik kita mungkin saudara tidak rata-rata, tidak sama seperti umumnya orang. Tingginya barangkali kita saudara kalah dibandingkan dengan yang lain. Wajah kita mungkin saudara hanya seperti ini. Tapi bukan berarti saudara tidak bernilai. Saudara, ketika kita melihat diri kita dengan penilaian yang rendah, yang penilaian yang sangat minus itu, maaf saya mau bilang, saudara menghina Sang Penciptanya.
Bukankah bisa juga kita gambarkan seperti itu? Andai kata saudara buatkan sama saya, katakan kue bolu lah begitu. Lalu saya lihat, ini sih jelek nih buatannya. Dari penampilannya saja sudah tidak menarik, apalagi rasanya. Bagaimana perasaan saudara kalau saya komentar seperti itu tentang apa yang saudara buat? Saudara pasti akan merasa tersinggung. Saudara mungkin bisa berkata, Pak, Bapak tidak tahu. Saya buat ini capek-capek. Saya keluarkan tenaga, keluarkan biaya, waktu saya. Semua saya berikan untuk buat ini. Saudara-saudara, seringkali kita marah ketika orang mengomentari seperti itu. Tapi bukankah banyak kali, saudara, kita seringkali berkomentar yang negatif tentang ciptaan Tuhan, yaitu tentang diri kita ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43, saya mau bacakan ayat ini untuk kita sekalian. Karena saya memandang ini sesuatu yang sangat penting, yang perlu benar-benar kita pahami. Pasal 43 kitab Yesaya ayat yang keempat, dibilang begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Perhatikan saudara, Tuhan yang ngomong nih. Tuhan bilang oleh karena engkau itu berharga, bernilai. Di mana? Di mataku. Jadi saudara, apapun keadaan saudara, bagaimanapun kondisi penampilan fisik saudara, status sosial ekonomi saudara, itu tidak membuat nilai hidup saudara jadi turun. Tidak. Status sosial kita, penampilan kita, fisik kita tidak menentukan tinggi rendahnya saudara tentang keberadaan kualitas hidup kita ini. Saudara dengar baik-baik, engkau adalah pribadi yang bernilai, berharga, mulia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau dengan segenap hati. Aku sungguh-sungguh memperhatikanmu, mengasihi engkau apa adanya. Karena engkau begitu berharga, karena engkau begitu mulia di mataku. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita ditipu nih oleh panah-panah api dari si jahat, yang akhirnya saudara membuat kita menjadi lumpuh, membuat kita menjadi tidak berdaya, membuat kita menjadi orang yang stroke, saudara tidak bisa melakukan apa-apa karena kita selalu merasa minder dan minder. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab bilang begini, bahkan Tuhan Yesus bilang, kamu itu lebih berharga dari banyak burung-burung pipit. Bahkan dari dunia ini kita jauh lebih berharga. Apa sih buktinya kita sangat berharga? Saudara tahu, Allah itu turun ke dalam dunia mati di kayu salib. Saudara bayangkan ini, Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib kalau tidak dia memandang kita sebagai pribadi yang berharga. Seseorang saudara, dia akan melakukan apa saja demi sesuatu yang dia anggap itu bernilai dan paling berharga. Bukankah itu logika berpikirnya seperti itu? Saudara-saudara, kalau dia sampai turun dari sorga datang ke dalam dunia menjadi manusia yang rendah, katakan sebagai hamba, lalu dia mati di kayu salib menderita begitu rupa. Untuk siapa sih semua itu saudara? Dia disalibkan, dia datang bukan untuk dirinya, bukan sekedar untuk menghibur dirinya dengan berjalan-jalan ke dunia, bukan. Tapi dia lakukan itu semua untuk saudara dan saya. Jadi saudara lihat betapa berharganya kita, bernilainya kita ini di hadapan Tuhan. Saya berharap tidak ada lagi di antara saudara seorang pun juga yang terkena panah api dari si jahat ini, yang akhirnya menghancurkan kehidupan kita dengan merasa diri, aduh saya benar-benar tidak berharga. Penampilan saya, keadaan ekonomi saya, kecerdasan saya, keadaan sosial saya. Saudara-saudara, itu keliru. Itu adalah panah-panah api dari si jahat yang akan menghancurkan saudara. Mari bangkit. Lawan dengan imanmu dan kau katakan, aku berharga di mata Tuhan. Aku mulia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia datang mengasihi kita semua. Yang keempat, saudara, kalau saudara lihat, apa yang keempat, saudara? Yang keempat di sana tertulis materialisme. Saudara, memang kalau kita mau pelajari tentang yang namanya materialisme, ini sebetulnya aliran dalam satu paham filsafat. Saya tidak akan bahas ini secara
dari sisi filsafatnya, pandangan ini, pandangan tidak. Tapi coba saudara pikir saja, menurut pandangan saudara, pemahaman saudara, apa yang dimaksud dengan materialisme? Saudara, paham kita secara umum, orang kalau bilang, kamu tuh orang yang materialis sekali. Artinya itu kan tidak baik. Artinya kita ini orang yang sangat mengutamakan, saudara, benda. Yang namanya materialisme itu adalah orang, saudara, yang selalu berfokus kepada masalah materi. Itu sederhananya kan begitu. Saudara-saudara, coba renungkan. Apakah yang menjadi fokus dalam kehidupan kita? Apa yang kita upayakan, yang kita kejar selama ini? Hati-hati, saudara. Iblis seringkali, si jahat itu memanahkan panah-panah api ini di dalam kehidupan kita, yang mulai mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi fokus kita. Fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi mulai beralih kepada materi, kepada uang, kepada harta. Yang kita utamakan, yang kita kejar, yang kita cintai, saudara, selalu adalah materi, uang, dan uang. Segala cara kita lakukan, segala upaya kita lakukan hanya untuk mendapatkan uang. Orang rela untuk korupsi, orang rela, saudara, tidak takut masuk penjara, tidak takut kena sanksi hukum. Saudara, dengan melakukan hal-hal yang jahat, mereka jual narkoba, mereka melakukan bermacam-macam kejahatan untuk mendapatkan materi. Orang berpikir, saudara, kalau materi itu ada pada saya memiliki materi, maka saya akan tenang, saya akan damai, saya akan benar-benar senang, benar-benar nikmat hidup ini. Kalau hidup saya dipenuhi dengan materi. Saya mau katakan, itu panah api dari si jahat yang bisa menghancurkan kita. Sebab Alkitab bilang, saudara, ketika kita mulai memfokuskan diri kepada materi, ketika kita mulai memfokuskan kepada uang, dan uang, itu akan mulai muncul di dalam hidup kita yang namanya kejahatan. Kejahatan 1, 2, 3 akan mulai bermunculan. Sebab itu Alkitab bilang bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Jadi saudara, kita perlu memiliki satu perisai yang bisa melindungi kita dari fokus-fokus yang seperti ini. Saudara, ketika kita mulai merasa dan berpikir, aduh, kalau saya punya uang banyak, pasti saya akan damai rasanya. Nggak susah seperti sekarang ini. Aduh, kalau saya punya deposito barangkali begitu banyak di bank, saya punya emas begitu banyak, wah, saya akan tenang. Saudara, apa memang benar begitu? Susah untuk kita menjawab barangkali karena kita tidak pernah mengalami begitu kan? Tapi saya mau beritahu sama saudara, ada seorang yang benar-benar mengalami hal itu. Dia punya harta yang begitu banyak. Ini bukan cerita dongeng, ini fakta. Dia punya kesenangan, dia punya segala sesuatunya sepertinya. Yang harusnya, yang seringkali dibayangkan oleh orang, akan menjadikan hidupnya tenang, aduh, damai. Mau apa saja ada, mau kemana saja ada. Dipikir begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh orang ini? Saya mau ajak saudara baca. Mari kita buka kitab Pengkhotbah. Saudara lihat, kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Saudara-saudara, inilah Salomo, ya. Salomo adalah seorang raja yang boleh dikatakan memiliki segala sesuatunya, terutama tentang materi. Apa yang dia tidak punya? Uang begitu banyak, harta begitu limpah, emas begitu limpah. Bahkan saudara, penghibur-penghibur begitu banyak saudara di sekitar kehidupannya. Coba saudara perhatikan. Ayat 1 bilang begini. Pengkhotbah 2. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat 2 saudara lihat ya. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, titik 2, apa gunanya? Ayat 3 bilang begini. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Maksudnya gini, dia coba menilai, melihat dirinya benar-benar secara objektif, secara nyata.
Saudara, sekalipun dia nikmati anggur, dia bilang, tapi pikiranku tetap jernih. Aku pengen tahu nih. Aku coba teliti, selidiki apa sebetulnya yang terjadi itu. Dia bilang begini, saudara. Dan dengan memperoleh kebebalan, ya, dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Ayat 4 bilang begini. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun, tanaman, taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat 7, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat 8 bilang begini, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala payah jerih payahku. Saudara, perhatikan sekarang ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, lihat, jelas bagi kita siapa Salomo. Dia punya segala-galanya. Dia punya apa yang dirindukan, yang diimpikan, yang dibayangkan oleh banyak orang. Kalau saya jadi Salomo, wah betapa senangnya, betapa nikmatnya hidup ini. Harta, benda, rumah, kekayaan begitu limpah. Semua kesenangan bisa dia nikmati. Tapi apa dia bilang? Ayat 11 dia bilang, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, hati-hati dengan sikap materialisme. Bukan uang yang menentukan hidup saudara. Bukan materi yang membuat saudara hidup tenang. Bukan materi yang membuat saudara menjadi damai. Bukan materi yang bisa membangun keluarga saudara menjadi bahagia. Bukan. Itu hanya salah satu bagian kecil dari seluruh konsep kehidupan yang kita butuhkan. Dan Alkitab bilang, kalau kita mencari kerajaan Allah lebih dulu, semua akan Tuhan tambahkan. Jadi saudara-saudara, saya mau saudara benar-benar sungguh-sungguh memahami ini. Supaya saudara kita benar-benar terlindung. Tidak lagi saudara api panas-panas si jahat itu membakar habis, membinasakan kehidupan kita. Kita tahu bagaimana akhir kehidupan Salomo. Dari semua yang dia punya, dia mulai bergeser dari kesetiaannya kepada Tuhan. Dia mulai terseret, terbawa saudara kepada hal-hal yang jahat, yang mulai dipengaruhi oleh apa yang dia punya itu. Jadi marilah saudara, itu panah api si jahat. Itu sebabnya kita perlu yang namanya perisai iman. Iman kita harus tetap kokoh. Kita harus memiliki iman yang benar-benar kuat, agar setiap panah-panah api yang datang, yang menyerang kehidupan kita, bisa kita tahan. Bisa kita tahan. Baik itu dari depan, dari belakang, kiri kanan, dari sekitar kehidupan kita. Kita bisa tetap berdiri dengan teguh, dengan kokoh. Saudara harus benar-benar memiliki iman yang kokoh. Iman yang kuat, iman yang kokoh itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada upaya, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apa saja?
Saudara-saudara, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus mencintai firman Allah. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja, tapi juga kita harus punya waktu, punya kesetiaan dalam ibadah. Kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan, dan kita hadapi setiap tantangan-tantangan ini. Saya percaya ketika kita intim dengan Tuhan di dalam hubungan doa, ketika kita mencintai firman, ketika kita setia dalam ibadah, ketika kita setia dalam kesaksian, dan kita siap menghadapi setiap tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua akan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kuat. Dan iman yang kuat inilah yang akan menjadi perisai melindungi hidup saudara untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami pahami, kami mengerti. Roh Kudus tolong kami, mungkin ada yang terlewat dari pengertian kami. Ada sesuatu yang tidak kami pahami. Tapi biarlah Roh Allah menerangi setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Allah menjelaskan lebih lagi. Sehingga firman ini semakin teguh, semakin mantap di dalam kehidupan kami. Kami terus bertumbuh berbuah. Bapa, tolong anak-anak-Mu semua, hamba berdoa biarlah iman yang ada pada mereka boleh terus bertumbuh. Bertumbuh lewat persekutuan yang intim dengan Engkau. Bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Bertumbuh di dalam kesetiaan melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi kesaksian, memberi kesaksian, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup ya Tuhan. Tolong Bapa, hamba serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Berkati mereka satu persatu. Turunkan anugerah-Mu dalam hidup mereka. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Mereka yang sudah jauh dari Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan tarik mereka. Bawa mereka kembali Tuhan di dalam jalan-Mu. Engkau lihat Tuhan seluruh kehidupan umat-Mu. Hamba berdoa jagai mereka. Biarlah kiranya mereka terpelihara, terlindung dari kasih-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Tuhan tolong anak-anak kami. Kalau ada di antara anak kami yang mungkin mulai menyimpang jalan hidupnya. Mereka mulai mengarah kepada arah yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Tuhan, jamah mereka Bapa, lindungi mereka. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kau jamah anak-anak kami ini, pagari mereka. Entahkah mereka yang tinggal dekat bersama kami, atau yang mungkin jauh dari kami, di luar kota, di luar negeri, dimanapun juga. Biarlah pemeliharaan Allah nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu setia memperhatikan dan menolong kami. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan kota Kuningan, kota-kota yang lain, bangsa dan negara ini. Tolong Tuhan menghadapi COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin-pemimpin, tenaga medis. Semua dapat melaksanakan dengan baik, terlindungi mereka. Sehingga masalah COVID ini bisa segera diatasi Tuhan. Sebab kami tahu tanpa campur tangan-Mu kami tidak mampu Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu atas bangsa ini. Damai sejahtera-Mu, kemajuan, kemakmuran, keberhasilan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang segala sesuatunya. Biarlah kiranya tangan Allah bekerja di dalamnya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memberikan juga persembahan kepadamu. Biarlah Engkau menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman khususnya bagi sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia di Kuningan. Ya. Yang pertama, saudara, nanti di bulan Februari, di awal Februari, hari Jumat, kalau saya tidak salah itu tanggal 5, saudara, tanggal 5 hari Jumat, saudara, gereja mulai hari itu akan mengadakan yang namanya lembah pujian. Jadi disebut dengan nama lembah pujian. Apa lembah pujian itu, saudara? Jadi saudara-saudara begini pengertiannya. Biasanya kalau kita berbicara tentang lembah, umumnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang yang sedang ada di lembah
Aduh, orang yang mungkin sedang ada beban, ada masalah, begitu saudara. Jadi ada sesuatu pergumulan yang begitu berat. Ada kesedihan, kedukaan gitu. Ada persoalan-persoalan. Biasanya digambarkan orang yang sedang ada di lembah. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini lembah pujian. Artinya begini. Jadi di tengah-tengah keberadaan kita yang sedang ada di lembah itu, biarlah kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, jadi itu intinya di situ, saudara. Bahwa saudara-saudara, kita ini akan tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun kita ada di lembah. Jadi saudara, nanti tanggal 5 Februari, gereja akan mengadakan yang namanya acara lembah pujian pada hari Jumat, dimulai dari jam 5 sampai jam 7 sore tuh saudara. Jadi ada waktu 2 jam. Lalu ngapain saja selama 2 jam itu? Saudara-saudara, selama 2 jam itu kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi memuji saja, menyembah Tuhan. Jadi tidak ada khotbah di sana, tidak ada doa syafaat di sana, tapi benar-benar secara pribadi saudara boleh datang menyembah Dia. Saudara mungkin punya beban, punya masalah secara pribadi, saudara bisa tumpahkan itu kepada Tuhan, ceritakan. Silakan saudara. Nah, saudara-saudara, jadi dari jam 5 sampai jam 7 itu, saudara tidak harus datang dari jam 5 sampai jam 7. Kalau saudara bisa mulai dari jam 5 sampai jam 7 silahkan. Tapi andai kata saudara bisa datang jam 5, tapi nanti setengah 6 saudara segera pulang, tidak apa-apa. Datang saja nanti jam 5 setengah jam itu saudara ikut menyembah, memuji, saudara berdoa secara pribadi. Setelah setengah 6 ya saudara secara sendiri ya keluar saja, silahkan pulang gitu saudara. Atau saudara mungkin gak bisa jam 5, saya bisanya jam 6 Pak. Tidak apa-apa, datang saja jam 6. Jadi mungkin ketika saudara datang di gereja, saudara mungkin lihat ada beberapa orang di sana sedang memuji, menyembah Tuhan. Ya saudara masuk saja langsung bergabung di sana, ikut memuji dan menyembah Tuhan dari jam 6. Saudara mungkin dari jam 6 gak bisa sampai jam 7, hanya bisa katakan 1/4 jam. Dari jam 6 sampai jam 6:15 menit. Saudara cuma punya waktu segitu, tidak apa-apa. Datang saja, jadi saudara bergabung. Mungkin dari jam 6 saudara bisa menyembah, memuji Tuhan. Jam 6:15 waktu saudara mau pulang, silakan saudara keluar begitu. Jadi saudara-saudara, tidak ada kata terlambat. Ya, wah saudara datangnya jam 6, mulainya jam 5 jadi terlambat. Tidak. Ya. Jadi saudara pokoknya dari jam 5 sampai jam 7 itu waktu untuk kita mengadakan yang kita sebut dengan lembah pujian itu. Saudara boleh datang jam 5, boleh datang jam 5 lewat 5 menit, boleh datang jam 6, boleh datang mungkin jam 7 kurang 10 menit, barangkali hanya 10 menit. Silakan saudara mampir ke gereja pada setiap hari Jumat. Ya. Saudara bisa mempersembahkan pujian itu kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, Alkitab bilang begini, Tuhan nyatakan mujizatnya, kuasanya ketika umat itu memuji, menyembah Dia. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, mari saya rindu kita mau lakukan ini. Apapun beban saudara, apapun persoalan saudara, gereja menyediakan satu waktu seminggu sekali, hari Jumat, setiap hari Jumat dari jam 5 sampai jam 7. Saudara boleh datang mau jam 5, mau setengah 6, jam 6 atau setengah 7, silakan saudara datang. Ya, kalau saudara masih kurang jelas, saudara boleh nanti WA secara pribadi kepada saya, ya, atau mungkin kepada istri saya, atau kepada Bu Esther ada waktu kemarin. Ada juga Pak Daniel, Bu Titi, mungkin ada Pak Andri juga ikut dalam rapat kemarin ya. Jadi saudara, kita akan mulai ini pada hari Jumat tanggal 5 Februari jam 5 sore. Itu ya. Jadi saudara-saudara, mari siapkan hati dan saya percaya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, percayalah saudara, mujizat Tuhan masih tetap berlaku. Baik saudara, itu saja yang mau saya sampaikan. Ya, kita berikan persembahan dengan sukacita. Saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di handphone saudara. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.